Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, masalah pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu make versus buy decisions ya. Jadi keputusan membuat atau membeli gitu ya. Nah, katanya di bab 2 dari buku ini sudah dibahas bagaimana peran linear programming ya. Mungkin kalian pernah belajar di riset operasi gitu ya. Bahwa pemrograman linear itu biasanya digunakan untuk masalah optimasi ya, di mana di situ ada sumber daya yang terbatas gitu ya. Tapi kita ingin untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu. Gitu ya. Dan banyak masalah optimasi itu yang munculnya di perusahaan manufaktur ya, dalam perusahaan produksi lah, pokoknya yang memproduksi produk gitu ya. Produk apapun itu biasanya ada masalah optimasi ya, karena biasanya perusahaan itu ya tujuannya kan bagaimana meminimumkan biaya gitu ya dan memaksimumkan keuntungan gitu kan. Bagaimana pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Di perusahaan apapun punya prinsip yang sama ya. Dan disitulah biasanya banyak masalah optimasi ya. Nah, contohnya katanya linear programming ini digunakan untuk menentukan how the various components ya, bagaimana komponen yang bermacam-macam dari suatu pekerjaan gitu ya. Should be assigned ya, harus ditugaskan ke mesin yang multi purpose ya. Oke, pokoknya ya bagaimana komponen dari suatu produk itu ditugaskan ke beberapa mesin gitu ya, untuk meminimumkan waktu pengerjaan misalnya gitu ya. Oke, nah di sini salah satu masalah yang biasanya dihadapi oleh perusahaan itu adalah menentukan which item to produce ya. Jadi produk mana yang harus diproduksi dan produk mana yang harus subkontrak ya. Subkontrak itu maksudnya pengerjaannya diserahkan ke pihak lain gitu. Ya. From an outside supplier. Jadi dari supplier yang di luar perusahaan itu. Kenapa diserahkan ke yang lain ya? Karena dia punya punya keterbatasan dalam hal kemampuan memproduksi, sedangkan order yang masuk cukup banyak misalnya. Di order yang masuk banyak, tapi dia nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan si order tersebut dalam waktu yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Berarti kan opsinya nggak bisa kan, misalnya ada yang orang yang pesen 1000 misalnya, saya cuma bisa 800 misalnya. Ya kemungkinan si customer kan akan pergi, ya nggak? Karena saya nggak mau bikin di 2 tempat gitu kan, misalnya saya pengen di 1 tempat, jadi mungkin dia cari yang lain kan. Jika ada order yang masuk 1000 terus dia punya kapasitas produksinya 800, ya terima aja gitu kan. Nah yang 200-nya cari tuh ya teman atau perusahaan yang punya kemampuan, misalnya konveksi ya sebut saja ya, punya kemampuan memproduksi barang tersebut untuk ya menyelesaikan yang 200-nya itu gitu kan. Nah, cuman di sini item mana yang harus dibuat oleh si perusahaan itu dan item mana yang dibuat oleh perusahaan lain gitu. Nah, ketika ada sebagian barang yang dipesan itu dialihkan ke orang lain, ke pihak ketiga, biasanya biaya produksinya lebih mahal dibandingkan diproduksi di perusahaan itu. Jadi dia akan memaksimumkan dulu kemampuan produksi di perusahaan tersebut. Nah, yang sekiranya tidak bisa dihandle akan diserahkan ke itu namanya subkontrak ya. Subkontrak itu ya dialihkan lah gitu. Tapi uang masuk dari customer tetap ke dia gitu. Terus dia yang bayar ke pihak ketiga gitu. Nah, kita lihat contohnya ya. The Electropoly Corporation, jadi ini nama perusahaannya, Electropoly ya. Jadi ini adalah ya perusahaan manufaktur
terkenal ya di dunia of slip rings. Slip rings ini tuh produk apa ya ini? Ini a slip ring is an electrical coupling device that allows current to pass through a spinning or rotation connection ya. Such as a gun turret on a ship. Oke, jadi ini ya pokoknya sebuah produk lah ya. Terlepas ini produknya apa gitu. Ini hubungannya sama elektronik ya, electrical. Ini biasanya dipakai untuk apa? Senjata pada apa nih, kapal, pesawat atau tank katanya. Nah, the company recently received, jadi si perusahaan tersebut baru saja menerima orderan sebesar $750,000 ya for various quantities ya, untuk kuantitasnya yang beda-beda of 3 types of slip rings. Jadi ada 3 jenis slip rings yang apa namanya? Atau ya kalau penasaran bisa di search di gini lah ya, slip ring. Saya juga belum nggak begitu paham apa buat apa gitu ya. Tapi di sini ada 3 jenis slip rings yang diorder gitu ya sama customer yang nilainya sebesar $750,000 ya. Each slip ring, oke, modelnya itu model 1, 2, 3. Kita nggak tahu persis modelnya kayak gimana gitu ya. Tapi biasanya yang namanya suatu produk itu memang suka ada jenisnya beda-beda ya kan. Ya contohnya kayak air mineral gitu kan. Kan ukurannya beda-beda tuh. Ada yang kecil, sedang, ada yang besar gitu. Ya banyaklah produk itu yang biasanya punya model yang beda-beda. Entah dari kapasitasnya ya, samalah produk juga kadang ada yang murah, sedang atau kecil, sedang, besar gitu. Oke. Dan setiap slip ring ini membutuhkan waktu untuk wire, karena ini berhubungan dengan kabel ya, mungkin untuk pemasangan kabel dan harness ya. Harness itu apa ya? Harness memanfaatkan. Kalau kata bendanya apa ini? Mungkin semacam rantai gitu ya. Harness. Oke lah, pokoknya untuk membuat si produk slip ring itu ada 2 proses utama gitu ya. Yang pertama itu wiring gitu ya. Dan yang kedua harnessing gitu ya. Anggap aja ini adalah 2 proses utama untuk membuat satu slip ring ya. Dan waktunya beda-beda ya, tergantung modelnya. Coba kita lihat tabel ini ya. Banyaknya baris pertama ini number order ya, banyaknya barang yang dipesan gitu ya. Jadi model 1 itu yang dipesannya ada 3.000, model 2 ada 2.000, model 3 900 ya. Ya, kalau ditotalkan ada 5.900 item ya. Yang itu senilai $750,000 gitu ya. Nah, hours of wiring required per unit. Jadi untuk 1 unit untuk 1 unit slip ring itu membutuhkan proses wiringnya sebanyak model 1 2 jam gitu. Ini satunya dalam jam ya, hours ya. Model 2 1,5 jam, model 3 3 jam gitu. Nah, proses harnessingnya juga beda-beda ya. Untuk model 1 1 jam, model 2 2 jam, model 3 1 jam gitu ya. Proses ya pembuatannya lah. Unfortunately, nah sayangnya si Electropoly ini doesn't have enough wiring and harnessing capacity. Jadi dia tidak mempunyai kapasitas wiring dan harnessing yang cukup gitu ya untuk menyelesaikan si orderan tersebut.
to fill the order by its due date. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi waktunya lebih lama. Sedangkan customer kan mintanya dalam seminggu selesai misalnya, gitu kan. Sebenarnya kalau waktunya dimundurin mungkin bisa gitu ya, tapi kan ada batasan waktu dari customer ya, dan nggak bisa dinegosiasi lagi. Misalnya harus sesuai si perusahaan ini dia nggak bisa memenuhi orderan ini dalam waktu yang ditentukan oleh customer. Si perusahaan ini hanya mempunyai 10.000 jam of wiring capacity. Jadi proses kapasitas wiring untuk semua jenis model slip rings itu dia hanya mempunyai 10.000 jam gitu ya. Ya, 10.000 jam itu bagaimana cara menentukannya? Ya bisa aja dengan misalnya ada berapa banyak pegawai yang ada di perusahaan tersebut, ya kan? Dan satu pegawai itu berapa lama atau berapa berapa banyak slip ring yang bisa diproduksi dalam sehari, gitu kan? Berapa jam proses wiring ya sebut saja jam kerja kan bisa juga ya. Misalnya ada 5 orang nih di perusahaan itu ya. Terus dia bekerja misalnya gini, 5 orang untuk wiring sebut saja ya. Terus ada misalnya 3 orang untuk harnessing gitu ya. Ya di perusahaan kan pasti udah ada skillnya masing-masing ya gitu ya. Ya ada 3 orang yang pakar wiring, ada 5 orang pakar wiring, ada 3 orang pakar harnessing misalnya. Nah yang 3 orang ini kan kerja 5 hari misalnya, dalam sehari 8 jam ya kan, berarti seminggu 40 jam ya kan. 40 jam dikali 5 orang ya kan, jadi 200 jam gitu kan kapasitas wiring si perusahaan tersebut dalam 1 minggu. 400 jam disesuaikan dengan banyaknya pegawai gitu. Jadi ini 10.000 jam ini ya ditentukan oleh si perusahaan tersebut. Dia hanya punya kapasitas produksinya ya, ini biasanya disebut kapasitas produksi ya. 10.000 jam untuk wiring dan 5.000 jam untuk harnessing ya. However, akan tetapi si perusahaan ini boleh subkontrak ya. Jadi boleh mengalihkan sebagian produksinya ke perusahaan lain. Any portion of this order, ya, model manapun bisa dialihkan ke tempat lain. This order to one of its competitor, ke salah satu kompetitornya, jadi perusahaan lain yang bergerak di produksi yang sama. The unit cost, nah ini adalah biaya produksi ya for each model in house ya. Jadi ini adalah biaya produksi untuk pembuatan, dan yang bawah ini biaya pembelian. Kenapa disebut pembelian? Karena seolah-olah kita membeli dari perusahaan lain ya kan, yang ngerjain kan perusahaan lain, kita yang membeli ya kan? Pasti dia meskipun biaya produksinya misalnya 2 perusahaan ini sama, tapi kan dia pasti pengen ngambil untung kan, iya kan? Nah makanya di sini ada selisih nih. Kalau si perusahaan itu dia bikin sendiri biayanya $50, tapi kalau diserahkan ke orang lain biayanya $61 untuk model 1 ini. Dia lebih mahal karena pasti dia ingin ngambil untung juga gitu kan. Model 2 juga sama, biaya pembeliannya lebih mahal daripada biaya produksi sendiri ya. Ya di setiap perusahaan juga pasti sama ya. Sebisa mungkin komponen dari suatu produk itu dia produksi sendiri, karena kalau beli mungkin lebih mahal. Oke, nah itu kira-kira masalah yang mungkin terjadi di dunia real, dan masalahnya adalah si perusahaan ini ingin menentukan berapa banyak slip ring yang akan dibuat oleh si perusahaan tersebut dan berapa banyak orderan yang akan diserahkan ke yang lain gitu. Dengan biaya
yang sekecil mungkin gitu ya. Kan kalau biayanya ditekan keuntungannya lebih maksimum kan gitu ya. Itu pasti akibatnya ya kan. Jadi dia ingin oke, kita punya kapasitas wiring segini nih, kapasitas harnessing juga segini. Nah, berapa banyak produk dari setiap model 1, model 2, model 3, mana yang akan kita produksi, berapa banyak nih kapasitas produksi kita gitu. Dan berapa banyak yang harus diserahkan ke yang lain. Itu kan harus ditentukan di awal, ya enggak? Misalnya pengerjaan seminggu nih. Keputusan ini harus dibuat segera mungkin sebelum perusahaan itu memproduksi, ya kan? Harus di awal nih, di plan. Jadi kalau di awal udah tentuin, ya udah, sisanya ini langsung serahkan ke yang lain, cari yang lain untuk ngerjain, supaya pas setelah seminggu semuanya beres, ya kan? Produknya dari sini beres, sana beres, serahkanlah ke customer kan gitu ya. Nah, dia ingin menekan biaya produksinya. Gitu. Nah, jadi di sini ada asumsi bahwa si customernya nggak mau pokoknya produksinya harus di satu tempat gitu ya. Kalau 2 tempat beda orang kan bisa beda produknya ya. Iya enggak? Kalau di satu tempat bikinnya asumsinya ya akan standar lah gitu ya, meskipun ya. Tapi kalau tempatnya beda ngerjainnya, orangnya beda, mesinnya beda ya kan, mungkin kualitasnya beda. Makanya ini asumsinya si customer ini dia nggak mau men-split pekerjaan ya, nggak mau diorder ke sini, jadi ngordernya itu ya sama ke satu perusahaan gitu ya. Oke, kebayang ya masalah di dunia ini. Nah sekarang sebagai seorang matematikawan kita harus membuat model matematikanya ya, dan modelnya ini menggunakan linear programming ya. Linear programming. Dalam riset operasi misalnya dulu pernah, dalam satu linear programming itu ada 2 bagian utama ya. Yang pertama ada variabel keputusan, yang kedua ada constraint gitu ya, ada kendala. Nah, variabel keputusannya di sini ada 6, ya kan? Yang pertama M1, M2, M3 sampai B3 ya. M1 ini apa? Banyaknya model 1 yang harus dibuat oleh si perusahaan itu, ya kan? M2 banyaknya model 2 yang harus diproduksi. M3 banyaknya model 3 yang harus diproduksi si perusahaan itu. Kemudian ada B1, B1 itu banyaknya model 1 yang akan diserahkan ke pihak yang lain. Model B2 untuk model 2 dan B3 untuk model 3. Iya kan? Ini kan yang dibutuhkan oleh si perusahaan itu. Ini yang masih rahasia gitu. Variabel keputusan itu adalah variabel yang mau kita cari gitu. Dengan catatan meminimumkan biaya produksi, ya kan? Biaya produksi. Dengan catatan tadi, kalau barang diserahkan ke orang lain, itu biaya produksinya lebih mahal daripada bikin sendiri. Berarti kan pasti akan memaksimalkan dulu kemampuan dia sendiri, perusahaan itu, baru sisanya diserahkan ke yang lain, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini dalam menentukan variabel keputusan nggak harus menggunakan simbol X katanya. Jadi boleh apapun ya. Yang penting ya ini ada definisinya ya. Setiap simbol ada definisinya apa. Oke. Nah, sekarang fungsi tujuannya ya. Jadi setelah kita menentukan variabel keputusan, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan fungsi objektifnya apa, gitu ya. Fungsi objektif ini kita ingin tahu, tadi tujuannya satu ya kan, mau meminimumkan the total cost ya, meminimumkan biaya ya. Nah, kalau kita lihat tabel biaya yang tadi ya, setiap model itu kan ada biaya produksinya masing-masing ya. Misalnya kalau diproduksi sendiri model 1 itu $50, ya kan, model 2 dan seterusnya tadi. Nah, di sini kita bisa menuliskan
bukan persamaan ini. Fungsi objektifnya itu adalah 50 kali M1. Apa ini 50? 50 ini adalah biaya produksi untuk model 1 kalau dibuat oleh si perusahaan itu sendiri, gitu ya. Nah, yang 61 ini adalah biaya produksi untuk model 1 kalau diserahkan ke orang lain, ya kan, lebih mahal, ya kan. Ditambah 83 M2, ini biaya produksinya, tambah 130 M3 dan seterusnya. Ini jadi yang BB ini berarti kalau diserahkan ke yang lainnya. Kita mau meminimasi fungsi objektif ini. Ya, kalau kita pakai logika supaya totalnya minimum, ya kita akan meminimumkan ya ini biaya yang kecil-kecil, ya kan? Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat constraint-nya ya. Oke. Ada 2 constraint yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa banyaknya slip ring yang dibuat oleh si perusahaan itu tidak melewati, do not exceed, tidak melampaui kapasitas wiring and harnessing yang tersedia di perusahaan itu. Kan tadi punya kapasitas 10.000 ya untuk wiring dan 5.000 jam untuk harnessing, ya kan? Nah, maka di sini constraint-nya ada 2 nih. Yang pertama constraint untuk wiring, banyaknya jam untuk wiring, dan constraint untuk harnessing. Untuk wiring, masih ingat tadi setiap model itu, model 1, 2, dan 3 itu membutuhkan lama wiringnya itu beda-beda, ya kan? Misalnya tadi untuk model 1 itu 2 jam untuk wiring, model 2 1,5 jam, dan model 3 3 jam, gitu ya. Ya. Dan kalau dijumlahkan, ya, itu tidak boleh melebihi 10.000 jam, oke? Karena ini adalah kapasitas wiring si perusahaan tersebut, nggak boleh lebih dari 10.000. Ya logikanya gini aja, kalau misalnya M1-nya dibuat 5, M2-nya dibuat 5, M3-nya dibuat 5, ya tinggal kalikan aja. Berarti kan totalnya itu adalah banyaknya jam yang diperlukan untuk membuat masing-masing 5 unit ya slip ring gitu kan. Ya otomatis si M1 ini akan kita set sebesar-besarnya ya, pokoknya jangan melebihi 10.000 gitu. Kemudian untuk harnessing juga sama, tadi punya lama waktunya beda-beda ya, ada yang 1 jam, 2 jam, 1 jam ya untuk M3, dan tidak boleh melebihi 5.000 ya. Oke, 3 additional constraints. Oke, ini ada 3 constraint tambahan gitu, untuk memastikan bahwa 3.000 model 1 slip rings. Oke, nah ini ada 3 constraint tambahan untuk memastikan bahwa banyaknya slip rings untuk setiap model yang dibuat itu sesuai dengan orderan yang masuk. Kita coba lihat. Nah ini nih. M1 ditambah B1 harus sama dengan 3.000. Kenapa 3.000? Ya karena orderan untuk model 1 itu totalnya 3.000. Iya kan? Nggak boleh M1 tambah B1 ini lebih kecil dari 3.000 atau lebih besar dari 3.000, ya nggak? Betul? Karena si customer butuhnya 3.000, pas 3.000. Makanya di situ pakai sama dengan, ya kan? Untuk model 2 M2 plus B2, jadi ini yang diproduksi perusahaan itu sendiri dan ditambah dengan yang diproduksi oleh perusahaan lain harus 2.000. Seandainya semuanya diproduksi oleh perusahaan itu sendiri, berarti B2-nya kan 0 ya, gitu. Pokoknya kalau ditotalkan nggak boleh, harus sama dengan 2.000. Nah, jadi ini ada 3 constraint tambahan, ya. Selain constraint tadi tentang kapasitas produksi dari si perusahaan itu dalam wiring dan juga harnessing, di sini ada 3 constraint tambahan untuk memastikan bahwa ya banyaknya produk yang
dibuat itu, yang diproduksi itu sesuai dengan demand ya, permintaan dari customer. Oke. Sisanya ini hanya untuk membuat agar semua variabel keputusan itu tidak bernilai negatif gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan model. Ini sebenarnya modelnya ditulis secara lengkap ya, yang tadi itu. Jadi ini adalah fungsi objektif, kemudian ini adalah constraint-nya ya. Tadi ada 3 constraint terkait dengan demand, 2 constraint terkait dengan kapasitas produksi ya. Nah, setelah kita bikin model nih, seorang matematikawan itu nggak cukup sampai di sini. Kita harus mencari solusi dari masalah ini. Kebayang nggak solusinya itu banyak sekali kemungkinannya, iya kan? Dan nggak mungkin kita pakai coba-coba, ya kan? Coba kalau misalnya M1-nya 1000, M2-nya 1500, M3 ini jadi berapa biayanya, dan kebayang ya, banyak sekali kemungkinannya. Jadi nggak mungkin lah. Nah, jadi kita manfaatkan model ini untuk mencari solusi. Dan solusinya kita akan menggunakan Excel ya. Nah, di Excel ini hanya contoh ya. Maksudnya di sini dikasih judul. Sebenarnya pada prakteknya nggak apa-apa nggak dikasih judul, gitu ya. Jadi itu maksud. Yang penting nanti kalian harus paham gimana cara kerjanya, sehingga untuk menirunya pun nanti kalian paham gitu ya. Misalnya gini, apakah tulisan number 2 itu harus ada di kolom A5? Itu nggak harus gitu ya. Jadi ini hanya sekedar contoh aja ya. Oke. Jadi di sini pertama di bagian atas ini kita tulis number 2. Ini variabel keputusan ya. Number 2, banyaknya barang yang akan dibuat. Number 2 make, and number 2 buy gitu ya. Untuk model 1 berapa, model 2 berapa, dan model 3 berapa gitu ya. Jadi misalnya di sel yang ini berarti ini adalah banyaknya model unit ya, banyaknya model 1 yang akan dibuat oleh si perusahaan itu. Kalau yang bawahnya berarti banyaknya model 1 yang akan dibeli ya, karena diserahkan ke orang lain. Gitu. Ini disebut variabel keputusan nih. Masih ingat tadi variabel keputusannya ada 6 ya. Ini M1, ini M2, ini M3, ini B1, B2 dan B3. Oke. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini juga sama. Sebenarnya nggak mesti di bawah, boleh di samping ya. Oke. Misalnya di bagian bawahnya itu di sini ada biaya ya. Biaya untuk membuat dan biaya untuk membeli ya. Untuk model 1 yang atas dan model 2 yang bawah. Kemudian di kolom terakhir di sini ditambahkan total cost ya. Di mana total cost ini adalah fungsi objektifnya. Kalau kita ingat tadi rumus fungsi objektif itu masih ingat tadi 50 kali M1 ya kan. Jadi ini dikali ini ditambah 83 kali ini gitu ya. Tambah 130 kali ini dan seterusnya. Itu kalau manual ya. Tapi di Excel itu ada yang disebut dengan sum product. Nah, jadi E11 itu ini nih. E11 itu kan ini ya. E11 ini yang total cost ya. Itu adalah sum product. Tahu dot product di aljabar linear? Nah, miriplah dengan itu. Gitu kan? Jadi kalau ada 2 vektor di dot product kan itu kan hasilnya ini ya. Skalar. Iya kan? Jadi skalar kan? Jadi setiap elemennya dijumlah kalikan jumlahin gitu kan. Ya, sum product ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, jadi sel yang ini adalah
fungsi objektifnya. Kemudian atau langsung saya contohkan ke sini aja ya. Nah, ini saya sudah buat. Nah, biar nggak bingung, saya buat sama persis dengan yang tadi ya. Total cost-nya ada di E11 gitu ya, biar sama. Tapi kalau udah ngerti, nanti kalian sebenarnya bisa menulisnya di kolom manapun, di sel manapun ya. Jadi ini hanya sekedar contoh biar sama. Nah kemudian di situ ada di baris berikutnya ada available dan juga ada needed ya. Needed ini artinya demand-nya ya, yang dibutuhkan gitu ya. Untuk model 1 butuh 3.000, model 2 butuh 2.000 dan model 3 butuh 900. Yang available ini adalah hasil penjumlahan antara make and buy ini. Masih ingat? Available itu berarti banyaknya barang yang tersedia yang diproduksi. Jadi ini sel yang ini tuh penjumlahan antara B6 ditambah B7, ya kan? Nah yang ini nih, ini tuh adalah B6 ditambah B7. Banyaknya model 1 yang tersedia, maksudnya yang diproduksi lah gitu ya. Entah itu oleh perusahaan itu sendiri atau dari tempat lain. Ini penjumlahan antara C6 C7, ini D6 D7 ya. Kemudian di sini di baris yang terakhir ada banyaknya jam yang dibutuhkan. Ya, masih ingat tadi wiring untuk model 1 butuh 2 jam, ini 1,5 jam dan seterusnya. Nanti kalian perhatikan di Excel kalian komanya settingannya pakai koma atau titik ya. Itu kalian harus cek gitu. Jadi kalau di laptop saya koma itu pakai koma ya, bukan pakai titik. Nah, ini adalah biaya banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk produksi. Kemudian use ini adalah nah ini sum product ya. Berapa banyak wiring yang yang dilakukan oleh si perusahaan itu. Ini adalah sum product. Jadi kayak 2 dikali M1 ditambah 1,5 kali M2 ditambah 3 kali M3. Ini adalah kemampuan wiring, atau kalau di model itu ini sebenarnya ngambilnya dari model ya. Yang ini nih. 2 kali M1 ditambah 1,5 kali M2 ditambah 3 M3 ya. Yang ini kita sum product gitu ya. Jadi kalau bingung tuh tinggal gini nih. Gini. Kalau nanti kalian bikin sendiri ya, sum product. Nah, udah ada tuh fungsi sum product di Excel. Terus ininya di blok. Nah, terus pakai titik koma ke yang ini. Udah, gitu. Daripada kita bikin rumusnya manual, ya kan? 2 kali M1 tambah, kebayang kalau banyak ya. Mendingan pakai fungsi sum product yang ada di Excel, biar kita tinggal blok kali yang mana, vektor pertama kali vektor yang kedua, atau matriks pertama kali matriks kedua. Nah yang ini juga sama, yang harnessing. Jadi ini adalah sum product dari banyaknya jam harnessing yang dibutuhkan dikalikan dengan banyaknya produk yang akan dibuat oleh si perusahaan. Ini dikasih nilai awal 0 dulu ya, karena kita akan cari yang terbaiknya nanti. Nah, available yang ada di sini ini adalah batasan dari constraint-nya. Jadi kalau lihat di sini kan batasannya 10.000 ya. Yang ini 5.000 gitu. Nah, setelah Excel-nya ini dibuat, sebenarnya langkah-langkahnya ada di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini jadi di buku ini dia ngasih tahu B13 itu nanti di settingnya apa, B6 tambah B7, terus katanya kopikan ke C13 sampai D13 gitu. Yang ini nih. Ini kan C13 sama ini. Jadi itu sama. Jadi kalau ini udah di setting seperti itu kan nanti tinggal ditarik ya ke samping
rumusnya kan otomatis akan sama ya. Gitu maksud dari copy itu, maksudnya kita nggak usah bikin satu-satu rumusnya, asal B13-nya udah disetting jumlah ini, maka C13 dan C14-nya tinggal ditarik gitu. Terus ini sum product udah, E17, E18 juga sama sum product katanya. Jadi ini tinggal ditarik katanya. Oke. Tapi pastiin juga. Nah, kalau diklik 2 kali nanti kelihatan sum produknya mana dengan mana ya. Oke. Nah, untuk mencari solusinya di sini ada solving the problem ya. Ini ada langkah-langkahnya. Jadi kita akan menggunakan solver ya. Jadi di Excel itu ada solver. Solver itu ya tools lah untuk menyelesaikan masalah optimasi ya. Ini akan kita gunakan gitu. Tapi tolong diingat, solver ini bisa digunakan kalau kita paham model matematikanya, ya kan? Karena coba bayangkan kalau model matematika yang tadi itu kita lewatkan, mungkin kita akan bingung harus ngapain gitu ya. Jadi model matematika yang ada di sini sebenarnya berhubungan sama atau menggunakan model yang tadi kita buat. Masih ingat tadi constraint-nya kan misalnya gini, fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya ini sum product antara ini dan ini gitu. Iya kan? Kan skalar kan ya? Skalar. Jadi sum product antara biaya dengan banyaknya barang yang akan diproduksi. Nah, kalau nggak ada model matematikanya kan bingung. Terus ada masih ingat tadi ada 5 constraint ya. Ini constraint, oke. Belum. Constraint-nya kita atur di sini ya. Oke, langsung aja ke Excel ya. Nah, di sini kita gimana cara menggunakan solvernya itu ada di data ya. Kalau kalian belum pakai solver, maka mungkin nggak ada tombol solver di sini ya, di kanan ini. Jadi kalian harus aktifasi dengan cara ini, analysis tool. Nanti kalian checklist solver add-in ya, gitu. Baru kalau sudah diklik, nanti akan muncul solver di sini. Jadi kalau belum begitu nggak akan ada. Nah, ini diklik solver ya. Oke, di sini udah ada ya. Saya akan reset semuanya biar kita mulai dari nol ya. Ini kecil ya. Oke. Di solver ini ada set objektif, berarti ini fungsi tujuannya. Nah, gimana cara ngesetnya? Tinggal arahkan ke sel di mana fungsi tujuannya. Jadi ini tinggal diklik ke sini. Nah, maka otomatis dia akan mengisi sel tersebut. Ya. Kenapa di sini ada make versus buy? Karena di sini saya kasih nama sheetnya make versus buy, gitu ya. Supaya si Excel-nya nggak bingung ini ada di sheet yang mana gitu. Jadi ada nama sheetnya, terus ada E11 di situ ya. Terus kita mau apa? Maksimasi atau minimasi? Nah, karena di sini mau minimumkan biaya, kita pilih minim. Changing variable cells. Nah, ini adalah cell variable keputusannya yang mana. Jadi ini diklik di sini, terus nah, tadi kan kita tahu ini diawali 0 ya. Nah, ini tinggal ditahan. Udah, inilah variabel keputusannya yang ini yang mau kita cari gitu ya. Nah, kemudian constraint-nya nih, subject to the constraint. Nah, constraint kita tambahin satu-satu ya. Masih ingat tadi constraint yang pertama? Oke, sebenarnya tadi ada 2 bagian constraint itu ya, kapasitas produksi dan masalah demand ya. Misalnya kita fokus di kapasitas produksi dulu ya. Kemampuan harnessing dari si perusahaan itu kan ada di sel yang ini nih, ya kan? Nilainya harus lebih kecil atau sama dengan udah yang ini, gitu. Tinggal di OK. Nah, jadi E17 harus lebih kecil atau sama dengan F17, ya kan? Bener gak? Ini kenapa masih 0? Ya karena produk yang diproduksinya kan masih 0. Nanti kalau ini ada nilainya,
nanti yang use ini ada nilainya juga, ya kan? Sekarang masih 0 nih. Kita tulis dulu constraint-nya. Terus constraint yang kedua, sekarang yang harnessing, ya kan? Harnessing-nya harus lebih kecil atau sama dengan 5.000. Artinya nggak boleh lebih dari 5.000, ya kan? Nah, ini udah nih kapasitas produksi ya, ada 2 tadi constraint-nya. Nah, sekarang ke demand ya, kita harus memastikan bahwa banyaknya produk yang dibuat itu sesuai dengan demand. Nah, kita tambah lagi constraint. Nah, banyaknya produk yang diproduksikan yang ini, sel yang ini tadi ya, karena menjumlahkan antara M1 dan B1 tadi, ya kan? Jadi yang ini harus sama dengan ini 3.000 gitu. Sebenarnya kalian nggak harus ngeklik OK ya. Jadi kalau mau ada nambahin constraint lagi langsung tambah add juga bisa. Add yang ini harus sama dengan yang ini. Terus tambah satu lagi. Yang ini harus sama dengan yang ini. Oke. Gitu. Nah, setelah itu coba kita lihat kita lihat petunjuknya. Nah, ini kenapa di sini constraint-nya lebih sedikit, karena dibuat lebih simpel ya. Buat lebih simpel itu bisa gini soalnya, misalnya gini, dua constraint ini bisa digabung jadi satu redaksi gitu. Ini kan ceritanya ini E17 sampai E18 harus kurang dari atau sama dengan F17 sampai F18. Sebenarnya ini 2 constraint gitu. E17 harus kurang dari sama dengan F17 dan E18 harus kurang dari F18. Cuman kalau tadi yang saya lakukan itu dipisah masing-masing gitu. Jadi sebenarnya intinya sama ya, takutnya bingung, itu intinya sama aja. Nah, yang 3 ini, 3 pertama ini dibuat dalam satu baris gini. B13 sampai D13 harus sama dengan B14 sampai 8. Sebenarnya sama aja. Nah, yang terakhir ini kita harus memastikan bahwa semua variabel keputusannya itu bernilai positif. Jadi kita bisa tambahin. Nah gini nih, bikin constraint yang sekaligus tuh kayak gini. Ini sebenarnya asalnya kan M1 harus lebih besar dari sama dengan 0, M2 harus lebih besar sama dengan 0. Kan kalau nulisnya satu-satu gitu kan lama ya. Jadi ini tinggal kita blok ini, variabel keputusannya segini kan. Nah, nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Oke, pasti jadi satu baris. Tuh. Sebenarnya itu ada 6 constraint-nya. Oke, setelah itu selesai, udah kita akan menyelesaikannya pakai metode simplex ya. Nah, di sini ada solver option-nya nih. Kita pilih yang simplex LP. Kemudian kita solve. Ini ada solve. Nah, kalau kita klik solve, nah inilah hasilnya. Gitu. Jadi model 1 itu yang dibutuhkan kan 3.000 ya. Ternyata hasil keputusan terbaiknya model 1 semuanya diproduksi oleh si perusahaan itu. Model 2 550 diproduksi sama perusahaan itu, dan sisanya sebanyak 1.450 diserahkan ke orang lain. Nah, model 3 itu kan 900 sudah dibuat diproduksi di perusahaan itu. Nah, ini dibuat di awal nih. Sekarang tinggal perusahaan itu ke pegawainya ya. Yang model 1 tolong buat semuanya 3.000, model 2 bikin 550, model 3 900. Dan si manajer akan mencari perusahaan lain untuk mengerjakan model 2 sebanyak 1.450 gitu. Tapi dengan spesifikasi yang pokoknya harus gini mungkin gitu ya si perusahaan itu. Nah, kebayang ya, ini adalah biaya yang paling minimum dan biaya yang dibutuhkannya segini, $453.300 ya.
Kalau kalian nggak percaya, coba aja misalnya gini, ini 3.500 ya. Ingat-ingat ya, itu 453.300 ya kan. Seandainya ini 3.500, yang ini kita kasih 500 kan jadi 2.500. Ini 2.500, yang itu 500 kan jadi 3.000 ya. Tuh lihat biayanya 458.850 ya kan. Lebih besar dari yang tadi kan? Ya enggak? Jadi yang tadi itu ini adalah nilai optimalnya. Enggak mungkin ada yang lebih kecil dari ini. Nah, inilah ya masalah optimasi yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebagai seorang matematikawan, mungkin akan diharapkan pada situasi seperti ini dan kalian bisa ya memanfaatkan ilmu matematik dan cukup pakai Excel keluar solusinya, ya kan? Oke, itu yang dimaksud dengan latihan 1 yang ada di INOS ya. Nah, ini ada analisisnya juga di sini. Tapi intinya sama ya. Nah, ini minggu depan kita akan bahas tentang masalah investasi ya. Tapi untuk latihan kalian silahkan ikuti langkah-langkah yang tadi. Saya nggak akan dulu ngasih file Excelnya supaya kalian bisa mencoba dulu sendiri. Nanti kalau udah mentok kesulitan ya saya akan kasih ya. Sementara kalian ikuti dulu langkah-langkah yang tadi, atau kalau Dika bawa laptop bisa dicoba ya. Atau nanti dicoba di rumah boleh. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita lihat latihannya ya. Ini ada perusahaan Weed Wacker, dia memproduksi 2 jenis of lawn trimmers ya. Apa lawn trimmers itu? Ya, bisa di searching lah. An electric model and gas model. Jadi ada 2 jenis ya. Ada elektrik dan juga gas ya. Nah, si perusahaan itu sudah menandatangani kontrak untuk mensuplai ini nih, totalnya 30.000 electric trimmers dan 500.000 yang gas ya. However, akan tetapi kapasitas produksi dari si perusahaan ini terbatas in 3 departments ya, production, assembly, and packaging ya. The following table summarize the hours of processing time available. Nah, ini yang tersedia di perusahaan itu ya. Jadi produksinya itu ada ini jam yang dibutuhkan ya, 0,2 jam. Produksinya 0,4 jam, dan ini yang tersedianya ya, yang tersedia di perusahaan itu. The company makes its electric trimmer in-house. Oke, ini biaya yang dibutuhkan. Jadi kalau si perusahaan itu membuat electric trimmernya sendiri, biayanya $55 untuk elektrik, dan untuk gas $85. Alternatif lain, si perusahaan itu bisa membeli elektrik dan gas ini ke perusahaan lain dengan harga yang lebih mahal ya. Ini $67 untuk gas dan 97 untuk elektrik dan 95 untuk gas. Nah, pertanyaannya di sini, berapa banyak gas and electric trimmers yang harus dibuat oleh perusahaan itu dan berapa banyak yang harus dibeli dari kompetitor lain. Jadi mirip dengan masalah yang tadi, dengan total biaya minimum gitu. Oke, ada pertanyaan? Bentar, ini benar-benar kerekam ya? Sekarang tanya mayoritas di dunia kerja masih pakai Excel buat masalah optimasi. Sebenarnya tools itu opsional sih, mana yang paling mudah dipakai gitu. Sebenarnya pakai tools yang lain juga bisa aja, tapi kalau di dunia kerja pakai apa saya nggak tahu persis ya, karena belum banyak diskusi sama dunia kerja lah gitu ya. Tapi
kalau misalnya Excel bisa, kenapa harus pakai software lain yang lebih rumit ya? Lebih simpel kan pakai Excel, ya kan? Tapi kalau masalahnya lebih kompleks, mungkin kita butuh tools yang lain gitu, seperti Cplex misalnya, atau jadi yang didapat di sini itu solusi optimal namanya ya, solusi optimal. Kalau di kuliah optimasi numerik itu sudah saya sampaikan tuh ya, ada solusi eksak, ada solusi numerik ya. Nah, tidak semua solusi eksak itu bisa kita dapatkan dengan mudah, apalagi kalau masalahnya besar dan juga lebih kompleks gitu ya. Jadi untuk masalah yang nggak tahu nih, Excel ini bisa kapasitasnya dalam hal ini ya, tapi make versus produk buy ini sebenarnya masih masalah yang simpel ya, dan datanya juga nggak banyak ya kan. Jadi masih bisa pakai Excel ya, kenapa enggak gitu. Tapi ya tentu lebih bagus ya kalau kalian punya skill dengan banyak opsi gitu. Ketika Excelnya udah nggak bisa, kalian masih punya cara yang lain untuk menyelesaikan. Ya ada banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan masalah optimasi ya. Dan bisa solusi eksak. Cari dulu solusi eksak. Kalau solusi eksaknya udah mentok, baru pakai metode numerik, solusi numerik yang dipelajari di kuliah optimasi numerik. Itu saya ajarkan metode-metode yang bisa dipakai. Gagal record kayaknya. Ada yang mau tanya? Jadi masalah yang tadi itu minimasi kapasitas biaya produksinya tadi Pak. Minimasi biaya. Total biaya. Jadi yang 453.300 ini adalah banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan yang menerima order itu, ya kan? Segini loh biaya produksinya. Keuntungannya berapa ya tergantung si perusahaan itu memberi harga jualnya berapa, ya kan? Ya bisa dihitung-hitung lah. Kalau misalnya mau untung sekian persen, marginnya ya dihargakannya bisa ditentukan gitu. Tapi kan pada prinsipnya ketika kita meminimumkan biaya produksi, ya keuntungannya akan maksimum, ya kan? Karena keuntungan itu adalah selisih, ya kan, antara biaya dari uang yang didapat dengan biaya produksi. Itulah keuntungan. Jadi kalau biaya produksinya minimum, ya keuntungannya pasti maksimum, benar?